Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Khadijah dengan NIM 2348201114. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yaitu tentang ginjal. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya yaitu tentang pengertian ginjal, di mana ginjal merupakan organ tubuh yang cukup penting yang dimana fungsi utama dari ginjal yaitu untuk menyaring darah. Ginjal berbentuk seperti kacang merah yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Ginjal terletak pada bagian tengah punggung, pada kedua sisi tulang belakang, dan di bawah tulang rusuk pada bagian belakang. Fungsi ginjal selain menyaring darah, yaitu yang pertama mengatur produksi sel darah merah, di mana ginjal akan menghasilkan hormon eritropoietin yang berfungsi untuk merangsang sel darah merah untuk membawa oksigen ke dalam tubuh ketika tubuh kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh, di mana ginjal akan menahan air saat tubuh membutuhkannya demi mengurangi terjadinya dehidrasi pada tubuh. Dan juga ginjal dapat bereaksi dengan adanya perubahan kadar air di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu menyaring dan membuang limbah, di mana ginjal akan membuang racun-racun atau kadar garam, air, mineral yang berlebihan, serta limbah yang mengandung urea atau nitrogen melalui urin. Selanjutnya yaitu menghasilkan vitamin D untuk tubuh, di mana ginjal akan memproduksi atau menunjang kesehatan tulang serta keseimbangan zat kimia di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan asam basa dalam darah, di mana ginjal akan menjaga keseimbangan asam basanya darah normal yaitu sekitar 7,35 hingga 7,45 pH. Selanjutnya yaitu menjaga konsentrasi elektrolit dan mineral, di mana ginjal akan melakukan cara untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan dalam tubuh seperti aktivitas untuk otot dan saraf, di mana ginjal akan melakukan konsentrasi elektrolit dan mineral seperti kalium, natrium, kalsium, dan fosfor di dalam darah. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah mengendalikan tekanan darah dan tingkat garam dalam darah, di mana ginjal akan melakukan penyaringan darah dan memproduksi enzim renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan garam di dalam darah. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyakit ginjal. Yang pertama itu saya mengambil contoh batu ginjal, di mana batu ginjal merupakan endapan dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal manusia. Penyebab dari batu ginjal ini yaitu ketika urin mengandung lebih banyak zat membentuk kristal sehingga sulit hancur oleh cairan dalam urin. Di sini dapat kita lihat di dalam gambar, di mana di dalam ginjal itu terdapat semacam batu-batuan di dalam saluran untuk menuju uretra. Nah, di sini ada beberapa jenis dari batu ginjal, yaitu ada 5. Yang pertama ada oxalate stone, di mana batu oxalate ini adalah batu dari kalsium oksalat, di mana batu ini terjadi ketika urin mengandung lebih banyak kalsium yang didapat dari sayuran dan buahan, seperti pada kacang dan coklat. Yang kedua itu ada phosphate stone atau batu akibat fosfat. Lalu yang ketiga ada cystine, di mana cystine ini adalah batu sistin yang merupakan penyakit genetik atau yang biasa disebut dengan cystinuria karena terlalu banyaknya asam amino dalam tubuh. Selanjutnya itu urate stone, di mana ini adalah batu yang tingginya asam urat yang biasanya didapat dari makanan yang tinggi kadar purin dan juga kekurangan cairan di dalam tubuh. Yang terakhir yaitu ada strophic stone atau batu strufit, di mana batu ini terjadi akibat adanya campuran magnesium, fosfat, dan kalsium karbonat dalam tubuh yang biasanya penyebabnya itu dari penyakit infeksi seperti infeksi saluran kemih. Baiklah, di sini saya memasukkan gambar patofisiologi dari batu ginjal, di mana bermula dari faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan yang lainnya, sehingga menyebabkan defisiensi pada kadar magnesium, sitrat prifosfor, mukoprotein, dan peptide.
dan menyebabkan terjadinya resiko kristalisasi mineral dan peningkatan konsentrasi larutan urin, sehingga terjadilah penumpukan kristal dan pengendapan, dan terjadilah batu saluran kemih yang menyumbat saluran kemih dan menyebabkan batu itu merusak dinding setempat ginjal dan kencing yang tidak tuntas, dan akan menyebabkan adanya perubahan pola dari eliminasi urin dan terjadilah intoleransi aktivitas pada urin. Selanjutnya yaitu adanya gagal ginjal kronik, di mana gagal ginjal merupakan kondisi ginjal mengalami kerusakan struktur dan fungsi pada ginjal itu sendiri yang menurun secara bertahap selama 3 bulan atau lebih. Nah, penyebab utama dari penyakit gagal ginjal ini yaitu pasien dengan riwayat penyakit diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik. Di sini ada gambar yang bermula dari ginjal yang normal lalu menjadi gagal ginjal akut, di mana ginjal mulai mengalami sedikit luka-luka atau pembengkakan, dan terjadilah ginjal kronis, di mana terlihat ginjal semakin mengecil dan semakin rusak pada strukturnya. Nah, gejala dari gagal ginjal kronis ini yang pertama itu tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, yang kedua itu adanya pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, yang ketiga yaitu adanya buang air kecil menjadi lebih sedikit dan lebih sering, lalu mengalami pucat dan lemas. Untuk pencegahan dari gagal ginjal kronik ini kita bisa dengan cara mencuci darah, meminum obat-obatan yang seperti obat-obatan mengurangi hipertensi dan yang mengurangi pembengkakan atau obat-obatan diuretik. Lalu juga bisa melakukan transplantasi ginjal. Selanjutnya di sini ada patofisiologi dari gagal ginjal kronik, di mana bermula dari penyakit hipertensi yang menyebabkan volume darah meningkat dan mengalami gangguan fungsi pada ginjal. Sehingga setelah mengalami gangguan fungsi pada ginjal akan terjadinya proteinuri dan GVR akan menurun. Nah, pada proteinuri ini akan terjadinya hipoalbumin dan T osmotik plasma akan menurun sehingga terjadi retensi Na dan terjadinya edema. Pada GFR yang menurun akan terjadi ureum yang menaik dan fosfatserum yang menaik. Untuk ureum yang menaik akan terjadinya rasa mual dan anoreksansia atau perubahan nutrisi yang kurang dari kebutuhan dalam tubuh. Jikalau dalam fosfat serum yang menaik, kalsium serum dan kalsium tulang akan menurun sehingga terjadi perubahan dalam tulang dan menyebabkan penyakit tulang. Dimulai dari penyakit tulang yang biasa sehingga menyebabkan penyakit tulang uremik dan terjadilah gagal ginjal kronik. Selanjutnya yaitu ada glomerulonefritis, di mana glomerulonefritis adalah kondisi di mana glomerulus mengalami peradangan. Nah, biasanya penyakit ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor infeksi, faktor autoimun, penyakit autoimun, atau dampak dari peradangan yang menyerang pembuluh darah. Nah, glomerulonefritis ini dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat maupun dalam waktu yang jangka panjang. Karena hal ini dapat terjadi karena penyakit ini dapat berkembang dengan cepat dan mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal atau rapidly progressive glomerulonefritis. Nah, untuk gejala yang akan dialami oleh para penderita glomerulonefritis yaitu yang pertama adanya penyakit hipertensi, yang kedua tubuh mudah menjadi lelah, yang ketiga berkurangnya frekuensi buang air kecil, terjadinya pembengkakan pada wajah, kaki, tangan, dan perut, dan urin yang berbuih. Untuk diagnosisnya bisa kita lakukan untuk pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan imunologi untuk mengecek apakah adanya penyakit autoimun atau tidak pada pasien, dan kita juga bisa menggunakan CT scan, ronsen atau USG, dan biopsi ginjal. Untuk pengobatan dan pencegahan dari glomerulonefritis yaitu bisa meminum obat-obatan seperti obat-obatan imunosupresan, obat-obatan antihipertensi, obat-obatan diuretik untuk mengurangi pembengkakan, dan suplemen kalsium. Kita juga bisa melakukan kontrol gula darah dan tekanan darah secara terkontrol atau rutin. Lalu juga bisa melakukan plasmaferesis atau dengan membuang plasma yang sifatnya itu merusak plasma yang lain. Nah, di sini ada gambar di mana akan terjadinya luka pada
kidney atau pada ginjal kita sehingga terjadilah pembengkakan pada glomeruli kita. Selanjutnya di sini ada patofisiologi dari glomerulonefritis, di mana awalnya yaitu dapat potensial infeksi dari bakteri Streptococcus sehingga terjadilah reaksi antigen dan antibodi dalam tubuh yang menyebabkan proliferasi sel dan kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan kerusakan pada membran kapiler dan GFR yang menurun sehingga terjadilah retensi Na dan air yang menyebabkan edema sehingga menyebabkan kelebihan volume cairan dan kerusakan integritas pada kulit. Lalu untuk kerusakan pada membran kapiler akan menyebabkan proteinuria dan hematuria yang menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh sehingga terjadilah intoleransi aktivitas. Untuk dari potensial infeksi dari bakteri Streptococcus A juga menyebabkan vasospasme, pembuluh darah, dan menyebabkan hipertensi, di mana akan menyebabkan rasa cemas dan nyeri akut pada penderita. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.